pada tahun 2003 dengan program pendidikan sarjana di perguruan tinggi STAI Tulungagung dengan jurusan Teknik Matematika. Pada tahun 2010 program pendidikan magister di perguruan tinggi Universitas Negeri Malang dengan jurusan Pendidikan Matematika Sekolah Dasar. Dan pada tahun 2021 dengan program pendidikan doktor di perguruan tinggi Universitas Negeri Malang dengan jurusan Pendidikan Matematika. Sekilas pengalaman penelitian dari beliau pada tahun 2010 dengan judul Pendekatan Realistik dalam Pembelajaran Matematika untuk melakukan siswa kelas 4 SDN tahun 1 tentang peningkatan persekutuan berjudul 28. Pada tahun 2011 dengan judul Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam atau Studi pada STAI Tulungagung Sains Negeri STAI Ponorogo. Pada tahun 2012 pembelajaran matematika berbantuan komputer dengan metode penemuan dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa teknik matematika STAI Tulungagung. Tahun 2020 korelasi hambatan semantik, sintaksis, pragmatik dan kognitif terhadap ketepatan bukti geometri. Pada tahun 2021 pelatihan pembuatan mikroorganisme lokal atau nol untuk mengurangi bau kotoran ternak bagi masyarakat desa Tambun, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, dan masih banyak lagi. Sekilas karya pensiunnya dari beliau pada tahun 2010 dengan judul Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Problem Solving. Tahun 2011 dengan judul Pendekatan Konstruktivisme dalam Pembelajaran Pembagian Pecahan pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Pada tahun 2013 analisis kenalan mahasiswa menurut SPM video dari gaya kognitif. Pada tahun 2015 dengan judul artikel dalam buku Goresan Cinta untuk Bunda. Pada tahun 2019 dengan judul Hambatan Komunikasi dalam Pembuktian Geometri atau program, dan masih banyak lagi. Sekilas kegiatan profesional atau pengabdian beliau kepada masyarakat pada tahun 2011 menjadi narasumber dialog interaktif gender tentang menemukan keberanian mengungkapkan pendapat pada anak di radio Perkasa FM. Pada tahun 2012 fasilitator pelatihan pengolahan sampah di Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2014 narasumber dialog interaktif di radio Perkasa FM. Di tahun 2021 menjadi panitia Idul Adha Masjid Baitul A'la Desa Tambun, Campur Darat, Tulungagung, dan masih banyak lagi lainnya. Sekilas prestasi dari beliau pada tahun 2019 menjadi juri Olimpiade Matematika se-Jawa Timur di IAIN Tulungagung. Tahun 2020 menjadi pemateri webinar yang diselenggarakan oleh STAI Tulungagung. Tahun 2021 menjadi juri Olimpiade Matematika se-Jawa Timur di IAIN Tulungagung. Tahun 2022 validator soal Olimpiade Matematika SD atau MI, PMS, Teknik Matematika UIN Tulungagung. Tahun 2023 menjadi pemateri workshop implementasi kurikulum Merdeka 11, 12, 18 November 2024, dan di tahun 2024 menjadi dosen tamu di Universitas Salahuddin Makassar 1 Mei 2024, dan masih banyak lagi lainnya. Itulah sekilas CV dari beliau yang sangat luar biasa. Saya sampaikan selamat datang Ibu Mustika dan terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami hari ini. Tema kita hari ini sangat menarik ya teman-teman, apalagi kita adalah anak-anak yang hidup pada era digital yang sangat berkembang saat ini. Ibu sebelum masuk lebih dalam bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental anak itu dan bagaimana teknologi digital dapat mempengaruhi kondisi psikologis mereka baik secara positif maupun secara negatif. Terima kasih. Kesehatan
bisa memutuskan sesuatu dengan bertanggung jawab. Kalau anak-anak kan itu seperti itu, maka di sini orang tua sangat penting. Ketika mungkin anak melakukan sesuatu yang kurang sesuai, itu harus segera ditindaklanjuti. Kalau yang bagus diapresiasi. Nah, marahnya komentar tadi itu tentu kita perlu memberikan kesadaran kepada anak-anak agar tidak menonton itu dengan pendidikan pengguna tentu saja seperti itu ya. Bagaimana menggunakan teknologi yang ada itu secara bijak sesuai dengan kebutuhan. Dalam beberapa kasus adanya teknologi itu bisa memacu anak untuk menjadi lebih baik, meskipun di sisi yang lain juga bisa menjerumuskan mereka ke jalan yang salah. Salah satu contoh, karena inginnya orang tua dipandang anaknya itu mengikuti kemajuan atau kekinian, itu seringkali diberikan anak ini dengan alat ya, kayak HP, kayak semacam HP dan sejenisnya, itu agar dianggap tidak ketinggalan zaman. Tetapi banyak kasus yang terjadi, ternyata ketika itu tidak digunakan secara bertanggung jawab, itu justru mencelakai anak. Salah satu kasus yang pernah terjadi, anak kelas 4 SD itu diberikan HP dengan seri yang bagus pada saat itu kejadiannya sebelum COVID ya. Diberikan HP yang bagus, kemudian dia itu sangat gemar game, sangat gemar dengan HP. Ternyata belum rusak, sudah diberikan lagi yang baru, yang masih tersegel, masih muda, itu lebih bagus lagi serinya. Ternyata anak ini sering mengeluh pusing ketika diperiksakan ada gangguan di kepalanya, termasuk sistem sarafnya yang kelelahan. Nah kemudian ini menjadi satu kesadaran yang terlambat. Karena apa? Karena ternyata nyawanya nggak bisa dikontrol. Nah ini sampai korban jiwa itu ketika tidak bertanggung jawab. Maka orang tua itu harus punya kuasa. Tetapi di sisi lain ada juga kejadian yang sangat menginspirasi. Jadi ada komitmen yang dibangun antara orang tua dengan anak dengan komunikasi yang baik. Ketika kamu main HP 1 jam, maka ngajinya juga 1 jam. Ada yang seperti itu, dan ternyata sebelum SD itu sudah banyak sekali hafalannya. Ini mungkin hal yang positif ya, sehingga saya pikir ini sesuatu yang menginspirasi. Artinya ada kan sekarang itu 3F ya yang dirumuskan, apa ya? Fun, food, sama fashion. Ada 3F, fun, food, fashion. Nah itu fun itu terutama kan dari media sosial, dari HP yang seperti itu. Begitu banyak hal yang apapun ada di situ. Nah, sehingga kita harus ajarkan anak-anak itu untuk bersikap bijak dalam hidup itu. Jadi sisi positifnya ada, sisi negatifnya ada. Ketika ini dijadikan alat, maka itu bisa menjadi hal yang positif. Tetapi ketika itu dipakai sebagai tujuan, maka itu kemudian menjadi hal yang negatif. Karena ketika terlalu banyak terpapar dengan media yang seperti itu ya, itu fisik pun terpengaruh. Perkembangan fisiknya ini juga tidak bagus pada akhirnya. Ada yang tidak seimbang. Ketika harusnya ada variasi antara duduk, berdiri, berjalan, terus hanya duduk saja, maka ada organ-organ yang tidak bisa terbentuk dengan sempurna, tidak bisa berkembang dengan sempurna, sehingga tidak bisa berfungsi dengan sempurna. Apakah kejadian itu ada? Ada di sekitar. Artinya itu kadang masalah kesehatan mental pada anak, tapi kadang sulit untuk dikenali karena gejalanya yang tidak terlalu jelas. Dan menurut Ibu apa saja tanda-tanda awal yang perlu
oleh orang tua ataupun guru untuk memastikan bahwa anaknya itu tetap sehat secara mental. Untuk memastikan itu ya, kalau anak intinya kan kalau mental itu sesuatu yang sifatnya holistik, menyeluruh, tidak bisa dilihat parsial. Tapi setidaknya ketika ketika anak berubah kebiasaannya secara drastis, itu mungkin kita perlu untuk mewaspadai. Dan juga ada kalanya itu dibangunnya juga pelan-pelan ya, kesehatan mental yang terganggu itu terbangun secara pelan-pelan. Maka ketika misalkan punya teman-teman yang toksik gitu ya, nggak sehat pertemanannya, maka itu juga harus segera untuk ditindaklanjuti. Nah, karena apa? Karena ternyata pengaruh pergaulan baik anak kecil maupun dewasa itu sangat besar. Ini baru saja terjadi hari ini yang saya alami gitu ya. Jadi ada kejadian bahwa pengaruh teman sebaya itu luar biasa. Tetapi sebagai orang tua, kalau memang anak melakukan kesalahan, tentu juga harus bertanggung jawab. Dan itu beratnya jadi orang tua, harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan anak karena mereka belum cukup. Oleh sebab itu perlu kita sampaikan kepada anak-anak, seberapa besar pun kamu melakukan kesalahan, kamu akan tetap anakku. Itu ya, seberapa besar pun kamu melakukan kesalahan, kamu akan tetap anakku. Tetapi saya akan bangga kalau kamu bisa menjadi anak muda, apalagi berprestasi. Bagaimana kalau tidak berprestasi, setidaknya jadi anak muda dan tidak membuat malu dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Sehingga biar mereka punya rem sendiri bahwa oh ini bikin malu, ini tidak gitu. Karena juga mungkin tingkat stres mereka juga tinggi ya. Apalagi kemampuan manage waktu itu anak-anak sekarang mungkin akan sangat sulit karena fun-nya itu loh betul-betul berseliweran gitu kan. Algoritma yang muncul itu kan sesuai dengan apa yang disukai. Kalau yang disukai misalkan lagu, maka yang muncul berikutnya itu yang direkomendasikan lagu kan begitu. Maka dari itu kalau sukanya belanja, yang direkomendasikan adalah hal yang bisa diperjualbelikan ya begitu. Maka algoritma kita sesuai dengan apa yang kita buka sebelumnya itu begitu. Maka kesadaran itu yang diperlukan. Nah, ini tadi saya sempat menyampaikan seperti itu ke anak yang masih di kelas 2 SD. Sejelek-jeleknya kamu adalah anakku, kamu adalah keponakanku. Sebesar apapun kesalahanmu, kami akan memaafkan, tapi jangan berkali-kali dengan hal-hal yang tidak bagus, tidak penting atau bahkan hal yang bisa berpotensi merugikan orang lain. Karena apa? Karena begini ya, kadang-kadang anak-anak nggak berani cerita ya ke orang tuanya, ya tidak berani cerita ke orang terdekatnya, sehingga apa yang dia alami dia jadi beban sendiri. Ketika itu terpendam, itu akhirnya apa yang terjadi? Tingkat stresnya tinggi, bisa depresi, ya begitu. Kan itu menjadi terganggu sekarang. Makanya saya pikir perlu kita jalin komunikasi, ngobrol yang baik sama mereka. Kalau ada masalah berani. Makanya kalaupun salah, anakku gitu. Sehingga ketika ada hal yang besar, mereka tidak terjebak pada hal yang membahayakan. Misalnya mereka berselisih dengan temannya, terus berkelahi. Nah, kalau mereka tidak berani ngomong, kira-kira apa yang terjadi? Kan bisa saja pihak A membawa timnya, pihak B membawa timnya, terjadilah tawuran kan begitu. Tapi kalau itu
semakin dihindari kalau memang bisa dihindari. Tapi kalau membela diri juga tidak apa-apa. Kalau menurut saya itu juga penting ya, karena kalau kita tidak punya nyali biasanya juga jadi korban bullying. Makanya orang yang kuat adalah orang yang sesungguhnya punya kekuatan untuk melawan, tetapi dia bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan itu, kecuali sudah tidak bisa dihindarkan. Gitu ya. Di tengah arus digitalisasi ini, seperti pengaruh 3M yang disebutkan tadi, pendidikan anak membutuhkan peran penting dari orang tua, pendidik, keluarga, dan masyarakat. Bagaimana strategi atau tips untuk diterapkan oleh orang tua atau anak untuk dapat diterapkan oleh orang tua dan pendidik dalam mendidik dan membantu anak-anak mengelola waktu penggunaan gadget dan media sosial agar tetap sia-sia-siakan. Nanti diberikan kesadaran, baik di sekolah maupun di rumah, itu kesadaran bahwa dalam menggunakan media sosial, menggunakan gadget itu juga harus bertanggung jawab. Dan sebenarnya kalau masih SD itu sebenarnya tidak perlu punya HP sendiri. Kalau menurut saya ya, tidak perlu punya HP sendiri, bisa gabung dengan orang tua. Cuma kadang-kadang orang tua kan tidak nyaman kalau gabung dengan anak karena mungkin ya orang tua sendiri juga nggak fair gitu, menyimpan hal yang tidak baik di HP-nya. Jadi kalau kita mau anak kita baik, kita mulai dari diri kita gitu, tidak menyimpan hal yang tidak baik di HP sehingga bisa digunakan bersama. Baru ketika misalkan SMP itu diberikan HP sendiri. Kalau saya biasanya seperti itu. Jadi mereka boleh menggunakan HP itu bareng sama saya. Tapi kalau sudah SMP baru punya HP sendiri. Itu aja. Ketika SMP punya HP sendiri merasa punya privasi gitu sudah sulit. Gitu. Apalagi kalau yang sejak kecil sudah dikasih HP sendiri, wah lebih sulit lagi itu seperti itu gitu ya. Tips atau strategi yang dapat diterapkan oleh pendidik atau orang tua. Itu tadi ya, HP itu kalau sudah SMP saja. Karena kan kalau orang-orang justru yang kayak yang punya Facebook sendiri itu kan anaknya juga dari kasih HP toh. Kenapa kita itu malah kasih HP merasa bangga ketika mereka bisa main HP toh itu udah dari kecil bisa. Anak 1 tahun itu bisa punya nyekrol itu. Tidak usah diajari nyekrol sudah bisa. Punya anak 1 tahun tidak usah diajari. Tahu kok dia nyekrol ini ya. Wow, saya pikir luar biasa ini ya. Kenapa kok suka? Karena kan berubah banyak tampilannya ketika di scroll. Nah itu loh, bisa diajari, bisa mereka gitu. Oke ya, itu yang pertama. Jadi mungkin terlalu awal, kita seringkali terlalu awal memberikan HP itu kepada anak. Sehingga ada apa tujuannya? Salah satu tujuannya adalah biar anak-anak itu diem, anteng kan gitu kan. Bisa kita tinggal untuk melakukan aktivitas yang lain, apakah itu bekerja, apakah itu yang lainnya, ataukah bukan main HP gitu ya. Itu kalau bertanggung jawab kan memberikan anak HP agar kita bisa main HP kan gitu. Nah itu akhirnya yang terjadi adalah anak-anak mengalami apa itu? Mengalami sendiri. Anak-anak sendiri itu ternyata bukan termasuk anak yang ABK, bukan anak berkebutuhan khusus, tapi adalah anak-anak yang sangat pola asuh karena penggunaan HP itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, tentu menurut saya yang paling penting adalah membangun kesadaran diri anak akan dirinya. Dia tahu siapa dirinya, kemudian dia menerima dirinya, kemudian yang paling akhir adalah bersyukur terhadap keadaannya. Bersyukur akan keadaannya. Jadi menerima keberadaan dirinya ini untuk banyak anak ya, untuk semuanya saja. Jadi yang pertama mampu melakukan penerimaan diri bahwa
berarti kan nggak bisa yang paling tinggi atau paling rendah atau tengah-tengah. Kalau di bawah itu ada yang lebih, di satu sisi ada yang kurangnya gitu ya. Karena biasanya orang tua yang punya pekerjaan yang bagus itu tidak punya waktu yang cukup, sehingga mereka mungkin kurang maksimal dalam aktivitas fisik bersama anak. Sementara orang yang pekerjaannya tidak terlalu membutuhkan waktu ya, tidak terlalu berat dari segi waktu, itu punya waktu panjang bersama anak-anak, sehingga mereka punya bonding gitu ya, waktu yang banyak pada anak-anak. Nah itu kan kelebihan kekurangan, maka kita harus menyadari itu bahwa oh disinilah saya harus menerima ini. Nah setelah itu baru kemudian apa yang kedua, menerima diri, terus merasa bahwa itu yang terbaik untuk kita, kemudian yang terakhir bersyukur dengan situasi yang kita punya. Apapun itu kita syukuri, karena siapa yang bersyukur Allah akan menambah nikmatnya. Tapi siapa yang kufur maka akan azabnya Allah itu akan sangat pedih seperti itu. Maka kita pilih mana, kalau bersyukur sama kufur kan gitu. Maka bangun tidur alhamdulillah kita ajarkan, alhamdulillah kita masih diberikan hidup dari ini. Semoga hari kita nanti menyenangkan, semoga hari kita nanti bermanfaat, semoga hidup kita bermanfaat.